Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 56. Nyonya Meng, apa yang terjadi? Tanya Dokter Tanaka dengan cemas. Nyonya Meng berkata dengan suara gemetar, tadi Dokter Hale memberi anakku 3 tusukan jarum. Anakku muntah darah sekarang. Apa? Seru Dokter Tanaka. Dia ingat bahwa tadi Dokter Hale mengatakan tidak akan menggunakan metode akunpuntur, tetapi mengapa dia masih melakukannya? Selain itu, apa yang Reva katakan tidak salah sama sekali. Dokter Hale benar-benar memberikan 3 tusukan kepada Tuan Muda Meng dan dia akhirnya memuntahkan darah. Ini juga sangat luar biasa. Reva berkata dengan dingin, sebenarnya kalau aku melihat sikapmu itu aku malas untuk mengurus masalah ini. Tetapi demi Dokter Tanaka aku akan membantumu. Petik 2. Terima kasih, terima kasih. Nyonya Meng berulang kali mengucapkan terima kasih. Reva bangkit dan membawa semua orang ke villa. Dan dia melihat saat ini Dokter Hale dan sopirnya berdiri di samping dengan ekspresi panik. Tidak masalah jika kau tidak dapat menyembuhkan orang, tetapi jika kau membuat orang yang tadinya baik-baik saja menjadi mati, maka ini akan menjadi masalah besar. Sebenarnya Tuan Muda Meng hanya bermasalah pada kesuburannya saja. Dia hanya tidak bisa mempunyai anak, tetapi setelah 3 tusukan jarum yang diberikan Dokter Hale, dia akan muntah darah dan meninggal. Dokter Hale yang melihat Rafa tampak terkejut. Kau, bagaimana kau tahu bahwa aku akan menusukkan jarum akupuntur? Dan juga, bagaimana kau bisa tahu bahwa dia akan muntah darah? Apa yang terjadi? Reva melengkungkan bibirnya dan menjawab, tidak sulit untuk mengatakannya. Dari apa yang kau bawa aku dapat melihat keterampilan medis apa yang telah kau pelajari dan cara kau mengobati berbagai penyakit termasuk juga cara merawat orang. Petik 2. Ini mana mungkin? Dokter Hale tampak terkejut. Dokter Hale tidak tahu bahwa Reva telah mewarisi semua keterampilan medis di dunia dari leluhurnya. Di mata Reva kemampuan Dokter Hale hanyalah tipuan kecil. Dia tak akan bisa lolos dari penglihatan Reva. Reva sudah berjalan ke sisi Tuan Muda Meng saat ini dan menusukkan jarum perak ke tubuh Tuan Muda Meng. Dan dia pun tidak lagi muntah darah. Raut wajah Nyonya Meng langsung berubah. Tadi Dokter Hale telah mencoba semua metode yang terbaik tetapi dia gagal menghentikan muntah darah yang dialami putranya. Sedangkan Reva hanya dengan 1 tusukan jarum saja sudah bisa membuat putranya berhenti muntah darah. Metode ini benar-benar hebat dan sulit dipercaya. Reva berkata dengan perlahan, jangankan dirimu, bahkan Dokter Tanaka pertama kali memberinya obat apa, aku juga bisa melihatnya dengan jelas. Dokter Tanaka tak tahan untuk berseru kaget. Dia merawat Tuan Muda Meng untuk pertama kalinya sekitar 7-8 tahun yang lalu. Dan Reva mengatakan dia masih bisa melihatnya sekarang. Reva langsung mengatakan serangkaian nama obat itu dan raut wajah Dokter Tanaka tampak membeku. Apa yang Reva katakan itu benar semua. Dia memang memberikan semua obatan yang disebutkan Reva itu saat pertama kali merawat putra Nyonya Meng. Tuan Li, kau benar-benar seperti dewa saja. Seru Nyonya Meng, dia juga masih ingat obat apa yang digunakan oleh Dokter Tanaka dulu. Dokter Hale tampak tercengang, ini juga terlalu luar biasa sekali kan. Tuan Li, kalau begitu, apakah penyakit Tuan Muda Meng bisa disembuhkan? Dia bertanya dengan gugup. Nyonya Meng terlihat sangat gugup karena anaknya adalah keturunan terakhir dari keluarga Meng. Reva, dia tidak sakit. Semua orang tercengang dan Nyonya Meng berbisik, Tuan Li, anakku tidak dapat sekamar dengan istrinya sampai sekarang. Petik 2. Karena itu, kedua istrinya akhirnya melarikan diri. Kami sudah mencari semua dokter terkenal dan melakukan semua pemeriksaan tetapi semuanya sia-sia saja. Bagaimana mungkin dikatakan tidak sakit? Reva tersenyum lalu dia mengambil pisau buah dan memberi isyarat beberapa kali di perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Apa? Ada apa? Wajah Nyonya Meng tampak pucat. Reva tidak berbicara.
Dia mengambil beberapa jarum perak dan dengan cepat menusukkannya di dekat perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Di saat yang sama semua orang di sana melihat ada beberapa tonjolan di perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Tampak seperti ada makhluk hidup yang bergerak di tubuh Tuan Muda Meng. Reva mengambil kesempatan itu dan menusukkan pisau buah ke dalamnya. Lalu dia mencungkil dengan lembut. Sepotong daging dan darah dicungkil dan pada saat yang sama, seekor cacing daging juga ikut tercungkil. Reva kemudian membuang pisau buah itu dan berkata, "Oke, Tuan Muda Meng sekarang sudah tak apa-apa lagi." Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 57. Semua orang tampak terpana dan dikejutkan oleh cacing daging tersebut. Oke, Nyonya Meng masih terkejut, apanya yang oke? Keluarga Meng Anda akan memiliki penerus. Reva berkata, selama istrinya tak ada masalah maka dalam tahun ini aku jamin dia akan dapat memiliki anak. Petik 2. Benarkah? Mendengar ini Nyonya Meng sangat gembira tetapi masih sedikit tidak percaya. Tuan Li, ini, benda apa ini? Dokter Tanaka memandang cacing daging di lantai dengan heran. Setelah cacing daging itu jatuh ke lantai, tidak butuh waktu lama kemudian cacing itu menjadi kaku dan mati. Reva, ini adalah sejenis cacing yang telah dijampi-jampi. Cacing begini yang sangat langka. Cacing semacam ini tersembunyi di dalam daging dan darah dan dapat bergabung dengan daging dan darah. Jadi meskipun melakukan pemeriksaan modern atau pemeriksaan bedah cacing itu tidak dapat ditemukan. Petik 2. Ia hidup dalam energi tubuh manusia dan hanya menempel pada tubuh laki-laki yang akhirnya akan membuat laki-laki tidak dapat memiliki anak. Semua orang terkejut di dunia ini masih ada cacing yang telah dijampi-jampi seperti cacing ini. Dokter Hale tak tahan untuk bertanya, lalu karena kita tidak dapat menemukan keberadaan cacing ini, lalu apa yang terjadi dengan ini semua sekarang? Reva, cacing seperti ini hanya memiliki satu nyawa. Setelah ditusuk dia tidak dapat menyatu lagi dengan darah dan daging. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan cacing ini. Petik 2. Baru pada saat inilah mereka semua memperhatikan bahwa memang ada jarum perak yang ditusukkan di cacing itu. Anakku, bagaimana dia bisa terkena cacing seperti ini? Nyonya Meng bertanya dengan penasaran. Umumnya, tidak mungkin bisa terkena karena cacing semacam ini hanya akan muncul di perbatasan Maui. Lanjut Reva, apakah Tuan Muda Meng pernah ke perbatasan Maui? Raut wajah Nyonya Meng tertegun sejenak lalu dia berkata, ketika dia berumur 19 tahun, dia pergi berlibur dengan teman-teman sekelasnya. Dan mereka pergi ke salah satu kota di Maui. Pantas saja, pacarnya yang waktu itu di sekolah yang sama dengannya, mereka memiliki hubungan yang baik. Petik 2. Tetapi sejak kembali dari liburan itu, pacarnya juga sudah putus dengannya dan setelahnya menjadi seperti ini. Semua orang tampak terkejut. Jadi benar seperti itu ternyata. Dokter Hale masih penasaran dan bertanya lagi, lalu, bagaimana kau tahu bahwa aku akan memberinya 3 tusukan jarum? Apalagi kau juga mengatakan dia akan muntah darah. Petik 2. Reva berkata, cacing yang telah dijampi-jampi seperti ini biasanya bersembunyi di dekat pembuluh darah, yang akan menciptakan ilusi pembekuan energi ki dan darah. Petik 2. Berdasarkan teknik akupuntur yang telah kau pelajari, kau pasti akan menilai bahwa ia memiliki pembekuan energi ki dan darah. Cara terbaik untuk mengobati pembekuan ini adalah akupuntur. Sedangkan Anda sendiri adalah ahli akupuntur. Area di mana cacing itu berada adalah tempat paling fatal untuk pembekuan energi ki dan darah. 3 tusukan pertamamu pasti akan jatuh di 3 tempat yaitu di Kuci, Guanyuan dan Sensu. Petik 2. Tetapi ketiga jarum seperti ini akan langsung merangsang dan membuat cacing gu ini aktif sehingga akan membuat tubuhnya bergejolak dengan darah dan menyebabkan dia muntah darah. Petik 2. Dokter Hale tampak tercengang. Analisa Reva benar-benar tepat. Setelah beberapa saat tiba-tiba Dokter Hale berlutut ke tanah, Tuan, Anda benar-benar jenius. Maafkan Hale yang telah banyak menyinggung Anda sebelumnya, tolong berikan hukuman kepadanya. Tak usah sungkan-sungkan.
Reva melambaikan tangannya, keterampilan medismu tidak buruk. Tetapi kau belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, jadi itu wajar jika kau membuat kesalahan. Petik 2. Dr. Hale berkata dengan perasaan introspeksi, hari ini aku benar-benar telah bertemu dengan seorang ahli. Nyonya Meng tidak bisa berhenti tertawa. Tidak diragukan lagi bahwa putranya pasti baik-baik saja sekarang. Dr. Lee, terima kasih banyak. Nyonya Meng mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Reva, ini sebagai balasanku, terimalah. Petik 2. Nanti ketika putraku sudah bangun, aku akan membawanya langsung kepadamu untuk berlutut dan berterima kasih kepada penolongnya. Reva beberapa kali menolak pemberian Nyonya Meng, tetapi pada akhirnya Nyonya Meng memasukkan kartu itu ke sakunya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 58. Dr. Tanaka menarik napas lega sambil berjalan keluar dari rumah keluarga Meng. Tuan Li, terima kasih banyak kali ini. Ucap Dr. Tanaka dengan tulus. Ekspresi Reva menjadi serius dan dia melirik Dr. Tanaka kemudian berkata dengan serius, masalah ini belum berakhir. Hah? Dr. Tanaka tampak terkejut, apakah Tuan Muda Meng belum sembuh? Petik 2. Reva berkata dengan serius, tentu saja dia sudah sembuh, tetapi masalah ini bukan hanya menyembuhkan penyakit saja. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Dr. Tanaka bertanya dengan penasaran. Wajah Reva tampak serius, metode jampi-jampi. Seorang master jampi-jampi biasa tidak akan sembarangan mengirim jampi-jampi pada orang, apalagi metode jampi-jampi semacam ini bisa membunuh keturunan seseorang. Petik 2. Kecuali ada kebencian yang mendalam kalau tidak dia tidak akan mengirim jampi-jampi seperti ini. Dr. Tanaka tampak terkejut, jangan-jangan dia telah menyinggung seorang master jampi-jampi. Petik 2. Bisa jadi seperti itu. Reva mengangguk, begitu cacing ini dikeluarkan, master jampi-jampi itu akan langsung mengetahuinya. Jika memang benar-benar ada kebencian yang mendalam, aku kira master jampi-jampi itu juga akan datang kepadanya. Petik 2. Dr. Tanaka semakin terkejut, lalu apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Reva, kita hanya bisa melihat perkembangannya saja nanti. Tidak lama setelah Reva kembali ke rumah sakit dia menerima panggilan telepon dari Kenji. Ternyata rekening perusahaan Su Group telah dibekukan oleh bank. Setoran yang ditransfer oleh orang-orang kemarin semuanya dibekukan dan tidak dapat digunakan. Perusahaan sekarang tidak memiliki likuiditas sama sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi pagi Nara pergi ke bank karena dia sibuk mengurus masalah ini. Reva mengerutkan keningnya dan bertanya, mengapa rekening itu bisa dibekukan? Kenji, pada dasarnya Farmasi Su berutang banyak pinjaman kepada bank dan Farmasi Su juga bekerja sama dengan banyak perusahaan lain untuk memberikan jaminan. Petik 2. Awalnya ini adalah hal yang sangat normal, tetapi kemarin tiba-tiba bank menerima beberapa rekening industri Farmasi Su yang menunjukkan bahwa ada masalah besar dengan rekening perusahaan Su Group. Petik 2. Pada saat yang sama kebetulan beberapa perusahaan lain yang dijamin bersama dengan Farmasi Su juga tiba-tiba terkena masalah. Jadi, bank mengambil tindakan darurat untuk membekukan rekening Farmasi Su. Petik 2. Reva mengerutkan keningnya. Kejadian ini terjadi bersamaan. Pasti ada seseorang di belakangnya. Sekarang ada lebih dari $1 miliar di rekening Farmasi Su. Meskipun ada yang tidak beres juga seharusnya uang itu cukup untuk membayarnya. Mengapa rekening itu harus dibekukan? Tanya Reva. Kenji berkata, masalah ini, sebenarnya bisa besar juga bisa kecil. Petik 2. Biasanya dalam keadaan normal bank tidak akan membekukan rekening. Bank hanya perlu memastikan bahwa dana di rekening cukup untuk pelunasan. Tetapi sekarang bank bersikeras mau membekukan rekeningnya ini sudah jelas menunjukkan bahwa Farmasi Su memang sengaja dikerjai. Petik 2. Akun rekening dibekukan itu akan membuat Farmasi Su tidak memiliki likuiditas. Dengan kapasitas Farmasi Su, rekeningnya jika dibekukan selama lebih dari 2 minggu maka Farmasi Su akan hancur dengan sendirinya. Petik 2. Bank hanya mengikuti prosedur tetapi cukup untuk menjatuhkan bisnis.
Reva mengepalkan tangannya. Pantas saja mata Nara terlihat merah hari ini. Sepertinya dia telah mengalami banyak penderitaan saat ke bank tadi. Kenji kemudian mengatakan lagi, Tuan Li, aku juga telah memeriksa. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah manajer senior di bank bernama Johnson Dong. Dia memiliki banyak kekuasaan di bank. Aku tidak memiliki banyak koneksi dengannya, tetapi jika Tuan Austin mau berbicara, bank pasti tidak akan berani mempermalukan Farmasi Su. Petik 2. Reva menggelengkan kepalanya, kau tidak perlu mencari Tuan Austin. Aku akan menanganinya sendiri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 59. Bang. Nara duduk sendirian di depan pintu dan menunggu dengan cemas. Akhirnya, seorang pria botak keluar. Dia adalah Johnson Dong. Manajer Dong, Anda sudah datang. Nara buru-buru menyapanya, aku sudah menyiapkan semua data yang Anda inginkan. Tolong Anda lihat akun perusahaan kami, apakah sudah bisa dibuka blokirnya? Oh, aku sudah melihat data-datanya. Johnson berkata dengan nada resmi, tetapi hal-hal seperti ini bukan aku sendiri yang dapat memutuskan. Ini harus melalui prosedur. Begini saja Nona Su, Anda pulang dulu dan menunggu kabar dari kami. Kami akan memberi Anda jawabannya dalam 10 hari kerja. Petik 2. Nara tampak cemas, 10 hari kerja yang artinya 2 minggu dan itu akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Johnson, Nona Su, saya paham dengan kesulitan Anda. Tetapi aturan tetaplah aturan. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Lebih baik Anda kembali dulu dan menunggu kabar dari kami. Aku akan langsung memberitahu Anda begitu jawabannya keluar. Petik 2. Setelah itu Johnson langsung naik ke atas. Di kantornya di lantai 2 ada seorang pria yang mengenakan semua barang dengan merek terkenal sedang duduk di sana dan dia adalah Julian. Julian, hal-hal yang kamu minta sudah hampir selesai semua dilakukan. Johnson berkata sambil tersenyum. Nara sekarang terlihat panik dan hampir mau gila sepertinya. Petik 2. Paman, terima kasih banyak. Jawab Julian sambil tertawa, selanjutnya, Nara hanya memiliki 2 jalan untuk mencari penyelesaiannya. Dia mungkin akan pergi mencari rentenir untuk meminjam uang atau dia akan mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Wanita jalang ini, bagaimanapun juga dia juga masih harus menundukkan kepalanya yang arogan itu. Saat dia datang dan mencariku, aku tidak hanya akan mendapatkannya tetapi juga menelan seluruh perusahaan Farmasi Su-nya. Petik 2. Kali ini, Farmasi Su telah menandatangani begitu banyak pesanan dan akan menjadi sangat makmur. Paman, nanti ketika aku mendapatkannya maka akan sangat menguntungkan bagi kita. Orang dan asetnya sama-sama kudapatkan. Aset keluarga kita juga akan bertambah dan berlipat ganda. Johnson juga terlihat gembira dan menepuk bahu Julian, anak muda, ternyata kau pintar juga. Kau jangan khawatir, lakukanlah dengan penuh percaya diri. Di sisi bank dia hanya akan menemui jalan buntu. Mata Julian bersinar terang tampak sangat senang. Saat terakhir kali di bandara itu Julian melihat stiker Dragon Lake yang ada di mobil Reva yang membuatnya begitu terkejut sehingga tak berani lagi pergi mencari Nara. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Reva bisa mendapatkan itu semua adalah hasil dari menyelamatkan Putri Austin. Selain itu, dia juga akhirnya menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa Reva dan Austin sudah tak berhubungan lagi. Karena Austin tidak lagi membantu Reva maka dia tidak perlu khawatir lagi sekarang. Reva yang baru pulang kerja mendengar suara bising dari dalam rumah. Orang-orang di bank itu benar-benar berani. Beraninya mereka menyinggung perusahaan sebesar Farmasi Su. Axel berteriak dengan marah. Alina mengangguk, ya benar sekali. Tabungan kita dalam setahun juga cukup banyak. Apakah mereka sudah gila dengan sengaja menentang kita? Hana, Kak, apa lebih baik kita tuntut mereka saja? Sudahlah, kalian jangan ribut lagi. Nara melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tidak ada gunanya menuntut orang. Mereka hanya mengikuti prosedur normal. Lagi pula,
Proses hukumnya sendiri juga akan makan waktu berbulan-bulan. Perusahaan tidak memiliki likuiditas sekarang. Berapa lama lagi perusahaan bisa bertahan? 3 orang di ruangan itu terdiam beberapa saat. Reva mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan lembut, "Nara, masalah Bang." "Diam." Alina merengut dengan kesal, "Mengapa kau baru kembali? Kau bahkan tidak melihat waktu, sudah jam berapa sekarang? Masih belum juga memasak. Apakah kau mencoba membuat kami semua kelaparan?" Petik 2. "Bukan, Ma. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu." Alina berkata dengan marah, "Setiap hari hanya bisa makan, tidur, tidur, makan. Selain itu apalagi yang bisa kau lakukan?" Petik 2. "Hanya memintamu melakukan beberapa pekerjaan rumah saja kau tidak becus. Kau masih laki-laki atau bukan? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 60. Hehe. Ini bukan lagi pertanyaan apakah dia itu laki-laki atau bukan. Hana mencibir, memiara seekor anjing pun dia masih bisa menjaga rumah. Sedangkan dia, apa yang bisa dia lakukan? Makan pun lebih banyak daripada seekor anjing tetapi kerjanya malah lebih sedikit daripada seekor anjing. Petik 2. Reva terlihat sangat kesal. Tepat pada saat dia akan berbicara, Nara berkata dengan marah, "Hana, tutup mulutmu. Bagaimana bisa kau berbicara dengan kakak iparmu seperti ini?" Petik 2. Hana, hehe, kakak ipar. Kak, memang siapa dirinya pakai ngaku sebagai kakak iparku. Cih, kau, cukup. Axel membanting meja, "Reva, bisakah kau membuat keluarga kami tenang? Sejak kau masuk ke rumah ini, seluruh keluarga telah berdebat untukmu sepanjang hari. Bisakah kau membuat kami untuk tidak marah?" Nara masih saja kesal dan berkata, "Pa, Reva baru saja pulang dan dia tidak melakukan apa-apa, mengapa kau marah?" Petik 2. Nara, bisakah kau berhenti berdebat dengan ayahmu untuk orang luar? Apakah kau ingin membuat kami semua mati berdiri? Alina berkata dengan marah. Nara sangat marah sehingga matanya memerah dan dia tidak berani membuka suara lagi. "Dan kau," Alina memelototi Reva, "untuk apa kau berdiri di sini terus? Sana pergi ke dapur untuk memasak." Reva menghela nafas dan masuk ke dapur sendirian. Beberapa orang di luar masih berdebat, tidak lama kemudian ada seorang tamu yang datang ke rumah dan ternyata itu adalah Julian. Julian, angin mana yang telah meniupmu ke sini? Kau datang ke sini itu benar-benar membuat rumahku tampak lebih berkilau saja." Alina tertawa terbahak-bahak sehingga mulutnya tidak bisa menutup. Julian tersenyum. Dia membawa beberapa kotak hadiah dan segenggam mawar di tangannya. "Paman, Tante, aku tidak tahu apa yang kalian suka, jadi aku hanya membeli beberapa hadiah. Jika ada yang tidak sesuai maafkan aku." "Aduh, kau sudah mau repot-repot ke sini, untuk apa membawa hadiah lagi?" sahut Alina dengan senang. "Ma, aku akan membawakannya untukmu." Hana yang melihat kotak hadiah dan berseru kegirangan, "Hennessy, Pa, kau suka minum, ini untukmu." Axel mengambil kotak hadiah itu sambil tersenyum, meliriknya, dan tiba-tiba berseru, "Ini telah disimpan di ruang bawah tanah selama 30 tahun, ini, botol-botol anggur ini tidak murah." Petik 2. Julian tersenyum ringan, "Ini tidak mahal. Hanya kurang dari $100.000 saja. Yang paling penting Anda menyukainya, Paman." "Aduh, kau ini, benar-benar boros, benar-benar boros." Axel tidak rela meletakkan botol anggur itu. Hana juga ikut melihat kotak hadiah lain dan berseru lagi, "Cartier." Julian berkata sambil tersenyum, "Cartier telah merilis kalung baru tahun ini. Ini cocok sekali dengan gaya tante." Mata Alina tampak berbinar dan dia segera mengeluarkan kalung itu. Ini adalah kalung dengan batu permata rubi. Dan hanya dengan menatapnya sekilas saja juga orang akan tahu itu sangat mahal. "Anak ini, kamu benar-benar sangat murah hati." Alina mengangguk Hana. "Cepat tuangkan teh untuk Julian." "Nara, kau pergi duduk di sana temani Julian. Mengapa kau diam saja?"
Hana sibuk ke sana kemari untuk menuangkan teh. Nara berkata dengan cemas, "Pa, Ma, barang-barang ini begitu mahal, mengapa kalian menerimanya dengan sembarangan? Cepat kembalikan." Petik 2. Nara, kita semua ini masih bisa dibilang kerabat. Paman dan tante selalu baik padaku. Ini juga pertama kalinya aku datang ke sini. Sudah sepatutnya aku membawakan hadiah untuk kalian. Julian tersenyum lalu menyerahkan bunga di tangannya kepada Nara dengan penuh kasih sayang. "Nara, kau terlihat sangat cantik hari ini. Seikat bunga ini untukmu." Nara mengerutkan keningnya dengan heran. Dia cukup jelas motif dari Julian, jadi dia tidak boleh mengambil bunga ini. Alina mendesaknya, "Nara, cepat terima bunga itu. Ini menunjukkan ketulusan Julian." Julian juga tersenyum ringan, "Nara, apakah kau benar-benar ingin aku terus bergaya seperti ini?" Caranya ini disebut pemaksaan. Jika Nara tidak menerima bunganya maka berarti sengaja tidak memberikan muka kepada Julian. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.